Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada ayah dan bunda yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir pada pagi hari ini. Sebelumnya kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa siyamana wa siyamakum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Semoga Allah menerima amalan ibadah kita selama bulan Ramadan dan menjadikannya sebagai amalan yang istiqomah di bulan-bulan berikutnya. Apa kabar ayah dan bunda pada pagi hari ini? Semoga sehat semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita juga sudah di tengah-tengah kita hadir narasumber kita pagi hari ini ya, Dr. Diah. Assalamualaikum Bunda. Juga hadir di tengah-tengah kita ada Bapak Adika Bayu Pratyaksa sebagai Ketua Jaringan Sekolah Alam Nusantara, juga Ibu Dewi Husnul Khotimah dari Direktur Sekolah Alam Balikpapan, Bapak Tamam, Ibu Winarni, dan mungkin perwakilan dari komite masing-masing kelas. Selamat datang semuanya ya, Ayah dan Bunda. Mudah-mudahan pagi hari ini di acara Halal Bihalal online ini kita ada manfaat ya, karena di sini kita akan berbicara langsung dengan narasumber kita. Sebelumnya, kami informasikan kepada Ayah dan Bunda, untuk saat ini Sekolah Alam Balikpapan masih membuka pendaftaran untuk siswa didik tahun ajaran baru dari level SD, PAUD, hingga SMP. Nah, bagi ayah dan bunda yang mungkin punya keluarga atau tetangga yang ingin mendaftarkan anandanya di sekolah kami, bisa langsung menghubungi nomor telepon admin Samba di 0822 56999224. Perlu saya sampaikan juga di sini karena halal bihalal online ini adalah pengganti pertemuan fisik kita, maka mohon yang videonya masih off boleh di-on-kan supaya kita bisa berinteraksi lebih nyaman pada pagi hari ini. Dan untuk speakernya kami mohon di-mute semuanya, juga tidak ada yang chat di room chat selama sesi narasumber berbicara. Insya Allah nanti akan ada sesi tanya jawab yang juga dibantu oleh moderator. Nah, untuk menambah keberkahan kita pada pertemuan pagi hari ini, mari kita dengarkan dulu tilawah Al-Quran yang akan langsung dibacakan oleh Ustadz Jundullah. Kepada Ustadz Jundullah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Insyaallah anak akan bacakan surah Fussilat ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه
لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذي أضلنا من الجن والإنس وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bagi yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan ketenangan hati ya, sehingga Allah memberikan jalan terbaik dalam kehidupan kita semua. Baik, Bapak Ibu semua, mungkin saya sapa dulu ayah dan bunda yang sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Perwakilan dari mungkin masing-masing kelas, ada Bunda Sofi dan Muad. Assalamualaikum Bunda. Sudah bergabung ya di kita ya. Ada Bunda Ayah dan Bunda Alif dan Najwa. Assalamualaikum Ayah dan Bunda. Ada juga Ayah dan Bunda Yusuf. Ada Ayah Bunda Fakih dan Adam. Ayah Bunda Galang dan Amirah. Ayah Bunda Kresna. Dan Ayah Bunda mungkin perwakilan dari komite kelas PAUD dan SMP ya. Serta ayah bunda lain yang mungkin belum bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, ayah dan bunda semua, selanjutnya kita dengarkan kembali sambutan dari Ketua Jaringan Sekolah Alam Nusantara, Bapak Adika Bayu Pratyaksa. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Gali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tentunya pertama-tama saya mengucapkan mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita di Ramadan lalu, mempertemukan kita di Ramadan depan, mengekalkan kita ya pada capaian-capaian Ramadan kita sehingga makin meningkat keimanan kita insya Allah. Sungguh satu kegiatan yang baik sekali yang diadakan oleh Samba Sekolah Alam Balikpapan ini. Di jaringan Sekolah Alam Nusantara sendiri
kami masih merampungkan kajian-kajian untuk persiapan berbagai skenario ya, tentunya sekolah kembali ataupun tidak, tapi pastinya cepat atau lambat memang sekolah harus kembali dimulai ya, entah dalam waktu beberapa bulan lagi ataupun bahkan ada yang menginginkan di Januari gitu ya, tapi cepat atau lambat kita harus memulai. Dan untuk itu butuh persiapan-persiapan, butuh kajian-kajian, maka itu pula yang sedang dipersiapkan oleh Jaringan Sekolah Alam Nusantara di hari Jumat kemarin kalau tidak salah. Kami juga berkonsultasi dengan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Pusat, juga Ikatan Dokter Anak Indonesia Pusat tentang hal ini. Di sebelumnya juga telah ada beberapa kajian ya. Jadi saya menyambut baik apa yang diadakan oleh Sekolah Alam Balikpapan. Semoga bahkan bisa menjadi contoh dan memberikan kalau kemudian membuat panduan ya, bisa menjadi contoh bagi sekolah alam yang bukan hanya sekolah alam tetapi juga sekolah lain di mungkin tidak hanya di Balikpapan tetapi juga di seluruh negeri ini ya. Bayangkan kalau kemudian itu bisa terpublikasikan secara luas. Mungkin tidak panjang kata dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah terima kasih kepada Pak Bayu yang sudah memberikan sambutannya pada pagi hari ini. Selanjutnya memasuki acara inti pada pagi hari ini akan langsung dimoderatorin oleh Ibu Dewi Husnul. Kepada Ibu Dewi Husnul kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabar ayah bunda semua, bapak ibu guru, dan semua bapak ibu yang lain ya, karena insya Allah acara diskusi kita ini live di FB Samba, di FB Sekolah Alam Balikpapan. Dan banyak juga di luar dari keluarga besar Samba yang mengikutinya gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita berharap diskusi ini memberikan manfaat bukan hanya buat Samba, tapi tentunya bagi warga Samba lainnya, warga di luar Samba gitu ya, terutama di Balikpapan atau yang mungkin lebih luas daripada itu. Gitu. Dan alhamdulillah. Bapak Ibu hadir di tengah-tengah kita saat ini sudah ada Dokter Dia. Dokter Dia ini sudah ada. Mungkin silakan Dokter Dia, nanti sambil saya juga memperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Dokter Dia. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, ya alhamdulillah bersama kita Dokter Dia, beliau sebagai Ketua Satgas COVID Rumah Sakit Umum Daerah Beriman, dan saat ini tentunya sangat paham bagaimana kondisi COVID gitu ya, dan kalau diskusi kita kali ini tentunya adalah bagaimana persiapan masuk sekolah dengan kondisi COVID yang ada gitu. Nah, tentunya Dokter Dia juga tentunya kita juga siapakah beliau gitu ya. Beliau juga selain spesialis dokter paru di Balikpapan, juga tadi saya sampaikan juga sebagai Ketua Satgas COVID, tentunya juga pastinya sebagai orang tua juga ya yang bersekolah. Nah, tentunya ini menjadi sebuah diskusi yang menarik dengan profesi beliau dan tentunya menjadi sesuatu yang bisa melengkapi kita pada pagi hari ini. Baik Dokter Dia, mungkin bisa disampaikan dulu gitu ya. Sebenarnya sudah layakkah kalau misalkan kita di Balikpapan gitu ya, sudah bisakah kita masuk sekolah dengan kondisi bahkan kemarin yang saya lihat berita sudah bertambah lagi ya 4 orang yang ada di Balikpapan gitu yang positif COVID. Kira-kira seperti apa Dokter Dia? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Sebelumnya mungkin saya mengucapkan terima kasih ya atas undangannya ya dari Samba untuk mengisi acara di Halal Bihalal Samba. Bapak Ibu sekalian, sedikit mungkin saya menyampaikan ya. Jadi memang kalau melihat dari kondisi terkini ya, sekarang kan sedang rame-ramenya new normal ya. Tentunya kita tidak kemudian berikut gitu ya, atau mungkin tidak secepatnya gitu ya. Artinya ada beberapa hal tentunya. Yang pertama tentunya adalah bagaimana itu aturan dari daerah masing-masing ya. Kita melihat Balikpapan baru gitu ya. Terus terang di rumah sakit kami pun seharusnya besok Selasa sudah, tetapi ternyata masih digodok kembali dengan bertambahnya jumlah kasus gitu ya. Ini mungkin saya akan share juga di ini ya dalam bentuk PowerPoint. Nah, ini mungkin mengingatkan dulu sedikit ini tentang pneumonia. Kenapa begitu penting ya? Kenapa begitu penting COVID ini sehingga banyak sekali tarik ulur ya, atau mungkin beberapa orang mungkin menganggap biasa, atau beberapa orang menganggap luar biasa gitu ya. Jadi memang kita harusnya berada di tengah-tengah ya, tidak terlalu ketakutan, boleh takut tetapi tidak perlu kekhawatiran untuk takut tuh mungkin harusnya kita minimalisir. Jadi inilah sebetulnya kalau dilihat ya, yang paling berat ya dari COVID adalah pneumonia. Jadi COVID itu sebetulnya kalau kita lihat di sini ya ada corona gitu ya, coronavirus ya. Di coronavirus ini sebetulnya sudah jauh-jauh hari, sudah lama ya. Makanya kalau ada orang bilang baru sekarang menyamakan dengan corona, sebetulnya sudah lama gitu ya. Seperti contoh MERS-CoV dulu ya, kemudian juga di tahun 2005 ya ada flu burung, kemudian MERS-CoV yang dari Middle East gitu ya. Jadi memang terbesar gitu ya, dampak terbesar ya dari coronavirus ini ada pada paru sesungguhnya. Tetapi apakah hanya memang paru gitu ya? Kita mesti melihat kalau paru kan berarti kaitannya dengan masker ya kalau kita berbicara paru gitu ya. Ya betul, mungkin salah satunya ini, tetapi ada hal-hal lain ternyata gitu ya, yang tidak hanya penggunaan masker ya. Memang kalau masker dua orang misalkan bertemu tanpa masker, kita nggak tahu salah satunya adalah mungkin terinfeksi dengan COVID-19, maka 90% sesungguhnya dia akan mampu menularkan. Tetapi sebaliknya ketika dua-duanya menggunakan masker, maka hanya 1,5%. Jadi sebenarnya kecil sekali kalau kita lihat ya. Penularan ketika seseorang menggunakan masker hanya 1,5%, tapi tetap namanya tetap tertular gitu ya. Sedikit mungkin saya bahas ini ya. Nah ini ya, ini yang mungkin perlu di sama-sama kita pelajari, ada istilah OTG, ODP, PDP gitu ya. Nah, justru di sini yang harusnya di OTG ini yang seharusnya kita memang sangat waspadai, karena kalau orang sudah bergejala, tentu dia akan mengisolasi diri, tentu dia akan lebih konsen ya dengan tidak menularkan ke orang lain ya. Atau kalau PDP sudah sampai pneumonia, tentunya dia akan ke rumah sakit. Ini sudah tidak kita bicarakan. Tetapi dengan arahan untuk new normal, tentunya ini yang harus kita perhatikan, OTG ya. Banyak sekali kita menemukan mungkin orang-orang bahkan yang kemarin 4 swab 4 dengan swab positif itu ternyata 2 adalah OTG kalau kita lihat. Dan memang di masyarakat kalau kita melihat, kadang mereka kalau untuk kita periksa dilihat di rapid bisa jadi tidak gitu ya, rapidnya bisa jadi tidak gitu ya. Tapi justru ketemunya di tracing ya, di tracing justru mereka ketemu. Sehingga akhirnya ketika di swab ya, yang virus ini bereplikasi ya di nasofaring gitu ya, itu akan terlihat ya. Ya, kemudian ini grafiknya ya, kalau lihatnya pasien yang dirawat disembuh, memang sekarang yang dilaporkan gitu ya adalah pasien-pasien yang memang tidak ada yang sembuh gitu. Jadi secara total memang tidak gitu ya. Di beberapa daerah ada yang sudah menyatakan bahwa replikasi di awalnya sudah kurang dari 1, yaitu berarti boleh memulai dengan new normal atau
replikasi real time-nya saat itu juga sudah kurang dari 1 itu boleh gitu ya. Tetapi bagaimana sesungguhnya data ini kalau boleh kita bicara ya, bagaimana data ini sebetulnya nanti di slide-slide saya yang selanjutnya juga akan disampaikan ya, bahwa sebetulnya data ini perlu diolah kembali gitu ya. Kalau gambarannya seperti ini gitu ya, apalagi misalkan kemarin libur lebaran sehingga tidak ada pemeriksaan seolah-olah nol gitu ya, seolah-olah nol padahal sebetulnya belum keluar hasilnya gitu ya. Nah, ini kita lihat ya, bisa kita lihat bahwa yang hijau ini adalah pasien yang sembuh, memang semakin banyak ya. Pasien yang sembuh ini semakin baik kalau kita lihat. Ini juga skala nasional, skala dunia juga membaik ya. Kemudian pasien yang dirawat gitu ya, pasien dirawat juga semakin menurun, itu betul ya. Jadi kalau untuk Kaltim sendiri itu beberapa bangsal bangsal COVID memang sudah mulai berkurang gitu ya, sudah mulai yang tadinya penuh kemudian berkurang gitu ya. Itu memang betul. Itu status apa ya kalau boleh dibilang ya, tidak sebanyak ketika awal-awal Maret dulu gitu ya, atau pertengahan Maret ya mulai ada di Balikpapan ya. Tapi memang semakin hari sudah semakin berkurang ya karena sudah banyak yang sembuh ya. Tetapi satu hal yang perlu kita lihat ya, kalau melihat dari grafik ini saja, kita tidak bisa melihat bahwa apakah kita mampu menemukan ya tracing yang kadang-kadang mungkin di tracing ya, tetapi kita nggak pernah tahu. Contoh ya, contoh kasus adalah seorang ibu rumah tangga ya yang tidak pernah kemana-mana gitu ya, nggak pernah kemana-mana, kemudian sampai hari ini sudah mungkin hari ke-30 mungkin ya, masih tetap swab-nya positif. Nah, ini ada gejala sama sekali gitu ya. Tidak ada gejala sama sekali, tidak punya komorbid, kondisi sangat membaik gitu ya, sangat bagus gitu ya. Itu artinya apa? Ketika dia tidak kemana-mana, dia cuma ke ini aja, dia cuma belanja ke tukang sayur, ceritanya begitu gitu ya, hanya belanja ke tukang sayur. Artinya dari orang yang selama 30 hari ini dia tidak konversi ke negatif ya, tetap masih positif dalam jangka waktu cukup lama. Ini pasien terlama saya ya, pasien paling lama, karena yang lainnya biasanya 5 hari kita cek ulang sudah negatif, 5 hari gitu, rata-rata kurang dari 2 minggu semua. Tapi ini cukup lama. Nah, artinya berapa banyak kontak gitu ya, OTG ya kalau dibilang ya, orang yang tanpa gejala yang kemudian tidak terpantau gitu ya. Nah, ini kondisi terakhir ya. Kondisi kemarin ini ya, jadi yang dirawat ini sekarang jumlahnya adalah 18 orang gitu ya. Ini kondisi Balikpapan, kita lihat ya. Memang PDP-nya kalau saya lihat memang agak naik ya, PDP ini nambah gitu ya. Tetapi mungkin PDP ketika di PDP-kan ya, kemudian di swab hasilnya negatif, kita tidak masukkan tentunya di dalam yang di atas ya, di dalam konfirmasi gitu ya. Ya, ini dilihat ini bahwa ada 26. Nah, ini 26 jumlah siswa yang sedang dalam proses pemeriksaan ada 26. Ini artinya potensi untuk dia positif tentu akan ada ya. Tidak mungkin juga bisa positif bisa negatif gitu ya. Yang artinya adalah ini adalah potensi. 26 ini potensi. Dia mau masuk di mana ya? Mau masuk yang di positif ya atau yang di negatif. Ya, ini. Nah, ini bagus betul ya kalau saya lihat ya, kalau Bapak Ibu melihat di sini. Yang terlama ini kita melihat adalah bahwa ketika ya nih kan rapid ya, kalau di Balikpapan ini juga rapidnya belum terlalu banyak kalau kita lihat ya, karena di pasar tertentu saja ya yang sudah dilakukan rapid gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ternyata kalau hasilnya non reaktif ya. Nah, ini sebetulnya pelajaran buat kita semua gitu ya. Ketika hasilnya non reaktif jangan kemudian senang gitu ya. Karena ada catatan di sini, belum tentu tidak sakit atau tidak terinfeksi ya. Kemungkinannya satu, tidak terinfeksi. Kemudian terinfeksi tetapi antibodinya belum terdeteksi sehingga diperlukan pemeriksaan ulang. Nah, ini yang jarang sekali. Biasanya kalau sudah non reaktif ya sudah tidak diperiksa kembali. Padahal di sini ada ya orang-orang tertentu mungkin yang secara klinis nampaknya sehat kalau kita lihat ya. Tetapi dia memiliki misalnya seorang kanker yang memang stadiumnya masih awal ya. Kita tahu bahwa dia nggak akan membentuk ya. Tidak akan membentuk untuk menjadi reaktif rapidnya. Seorang HIV yang mungkin masih stadium awal ya, banyak kalau kita lihat, banyak sekali penyakit-penyakit kronis, bahkan mungkin usia lanjut ya, usia lanjut yang memang sulit sekali untuk mendeteksi keberadaan antibodi dari virus tersebut. Nah, yang disarankan adalah tetap ya untuk yang
untuk ini berarti kan seperti OTG ya kalau kita lihat ya, orang yang memang tanpa gejala mungkin ya, dia juga tidak timbul juga ya, tidak muncul ya, tidak muncul sakitnya. Nah kemudian bagaimana dengan yang bagaimana kalau yang dia reaktif ini juga kita perlu perhatikan ya, bahwa dia juga belum tentu sakit ya, belum tentu sakit ya, tetapi kemungkinan terinfeksi iya, atau mungkin ada virus corona lain. Nah itu yang saya sampaikan tadi. Kenapa bukan COVID? Jadi rapid yang dimiliki ya, yang diedarkan di seluruh dunia gitu ya, itu tidak ada yang spesifik untuk COVID-19 sebetulnya, untuk corona. Jadi untuk corona saja, untuk ketika misalkan terus terang kemarin ada pemeriksaan antibodi ya untuk tenaga kesehatan gitu ya, dan mereka yang bekerja di justru yang terinfeksi adalah yang bekerja di ruangan non COVID gitu ya. Nah ketika kita tanya kembali ulang gitu ya, ya alhamdulillah sih swabnya sudah keluar negatif semua gitu ya. Ketika satu-satu kita tanya gitu ya, semuanya ternyata memiliki arah viral infeksi, tetapi bukan yang corona gitu ya, bukan yang ke arah COVID-19 gitu ya. Ada ada gejala-gejala virus yang mirip gitu ya. Jadi kan kalau virus ini sebetulnya sama ya, semua virus sama. Mau flu, mau COVID, mau corona yang lainnya itu gejalanya sama ya. Dimulai dengan demam, agak sumar-sumar ya. Kemudian ada sedikit mungkin nyeri menelan, batuk. Ya ada juga yang nyeri menelan, kemudian berat sakit gitu ya, badan sakit seperti dipukul gitu ya. Tapi alhamdulillah ternyata dengan uji PCR yang cepat ini hasilnya negatif ya, artinya gitu ya, reaktif ini juga kita sikapi dia belum tentu dia menjadi sakit. Atau sebaliknya, non reaktif ini juga harus kita sikapi bahwa dia belum tentu tidak terinfeksi. Sehingga memang perlu kehati-hatian dalam menerjemahkan hasil rapid test. Nah ini reseptornya, kalau tadi saya sampaikan di awal adalah terkait dengan paru ya, tapi ternyata berapa banyak organ di sini yang memiliki reseptor ya untuk COVID-19. Kalau kita lihat banyak ternyata gitu ya, bukan hanya di paru ya, di paru ada ini ya, di sini ya, kemudian banyak sekali di mata ya, dan lain-lain sebagainya, banyak organ-organ gitu ya. Sehingga kadang-kala pasien datang ya itu bukan dengan keluhan sesek ya, justru keluhannya adalah diare ya, mencret ya, muntah ya, sakit kepala gitu ya. Nah ini organ-organ yang sebetulnya banyak, kalau kita lihat ada 12 gitu yang mampu mendeteksi, mampu ada virus SARS-CoV itu keberadaannya di dalam organ-organ tersebut, termasuk di plasenta. Sehingga ketika ibu hamil ya mau melahirkan, dicek rapidnya positif, reaktif, maka itu protokolnya juga kita menggunakan protokol COVID ya untuk melahirkan. Ya ini ya, kemungkinannya tadi ya sama ini ya, ada demam segala macam ya, jadi ada masa inkubasi. Perlu mungkin saya sampaikan gitu ya, untuk isolasi mandiri 14 hari gitu ya, memang ada beberapa saya kasus yang justru dia munculnya di hari ke-18. Dia sudah isolasi mandiri 14 hari, nggak ada gejala. Ya sudah, habis itu dia jalan sana sini gitu ya. Akhirnya di hari ke-18 baru muncul gitu ya, agak demam ya. Kemudian yang agak khas itu kalau dari pasien-pasien kami adalah anosmia gitu ya, nggak sulit sekali untuk membedakan menghirup gitu ya, menghidu gitu ya. Jadi daya penciumannya dan daya pengecapannya berkurang. Itu hampir 80% dari pasien yang di bawah pengawasan kami itu seperti itu gitu ya. Meskipun ada juga ternyata yang tidak gitu ya. Jadi memang kalau boleh dibilang strainnya ini memang tiap klaster mungkin berbeda ya, tiap klaster dari ini, atau mungkin bisa juga sudah bermutasi. Jadi saya dengan dokter internship itu ada membuat sebuah sedikit mungkin penelitian gitu ya, penelitian tentang gambaran gejala-gejala atau tanda-tanda pada pasien-pasien dengan swab positif. Hasilnya ya ternyata nggak ada yang sama semua, baik dari gejala, baik dari tanda, baik dari lab, tidak ada. Kalau orang boleh bilang harusnya begini-begini, ternyata kita nggak dapat, nggak ada juga yang nggak gitu ya. Nah ini artinya karena memang penyakit ini masih baru, perlu ini panjang ya, perlu penelitian yang panjang, apalagi mungkin nanti kita menunggu untuk vaksin, menunggu untuk sampai hari ini pun sebetulnya belum ada obat-obat yang khusus ya untuk pengobatan dari COVID-19. Vaksinnya pun masih belum gitu ya sampai hari ini. Ya ini
Jadi memang yang paling terbaik itu adalah N95 karena mampu ini virus ya di atas 95%. Hanya memang ini diperuntukkan bagi tenaga kesehatan karena kelangkaannya gitu ya. Nah, sebetulnya dengan masker bedah ini juga bisa ya, masker operasi atau masker bedah. Dia masih bisa menangkal virus di atas 95%. Nah, masker-masker lain ya, paling tidak gitu ya, menggunakan masker ini supaya juga tidak terinfeksi oleh bakteri gitu ya, bakteri atau virus. Ini masih bisa digunakan untuk orang-orang awam. Ya, ini sama juga tadi ya, tentang gejalanya demam, batuk. Apakah harus selalu ada? Kadang-kadang juga tidak demam pasiennya ya. Batuk kadang-kadang juga tidak batuk ya. Sesak kadang-kadang enggak gitu. Kadang-kadang justru tidak ada gitu ya. Ini yang menyulitkan memang. Nah, ini data gitu ya kalau kita lihat ya untuk Kaltim ya, untuk Kaltim kita lihat bahwa total sini ya sampai kemarin 30 Mei itu 291 ditambah 4 kemarin ya di 31 Mei. Jadi total itu adalah 295 ya. Nah, ini gambaran Kaltim juga ya. Kita melihatnya mana Balikpapan. Nah, ini Balikpapan yang ini ya. Kita lihat Balikpapan ya. Nah, ini naik turun. Semua kita lihat ya bahwa grafiknya itu nggak ada yang bagus naik ya, kemudian turun nggak ya. Lihat grafiknya sudah turun. Ini sebetulnya hanya grafik yang menunjukkan, kalau saya lihatnya grafik yang menunjukkan per hari itu berapa yang terperiksa, berapa swab yang keluar. Sementara kita tahu dulu di awal-awal ya, di bulan-bulan Maret itu kita butuh waktu sampai 12 hari ya untuk mendapatkan hasil. Kalau sekarang mungkin sudah bisa dibuat gitu ya. Saya berharap mungkin 1 bulan ini ya, di bulan Juni ya, di bulan Juni itu dengan adanya PCR yang bisa jadi dalam jangka waktu 60 menit ya 1 jam sebetulnya. PCR dalam waktu 60 menit. Sebenarnya kalau boleh dibilang PCR itu sebetulnya juga ada juga tidak kemudian 100%, kalau positif maka dia akan menjadi dikatakan ada juga yang false-nya juga ada gitu ya. Ada juga 30% tuh bisa jadi sampelnya, bisa jadi mungkin masa-masa ininya ya belum terlalu banyak ya, viral load-nya yang diperiksa belum terlalu banyak sehingga belum muncul, itu juga masih bisa. Ya, jadi yang paling bagus ini kalau dilihat nih Mahakam ya, Mahakam Ulu ya. Lihat ya, semuanya rata-rata grafiknya seperti ini ya, naik turun ya seperti itu. Cuma memang ini tidak menggambarkan ya, tidak menggambarkan keseluruhan. Nah, ini juga ya kalau dilihat ya. Jadi memang kalau ini tema memang masih ini awal banget ya kalau saya lihat ya, masih Maret ya. Kalau kita melihat bahwa nah, belum naik ya, masih begini ya terus ya seperti itu ya, masih belum naik ya. Ini antara Thailand dengan Indonesia gitu ya, lihat ya, kan naiknya juga belum sampai gitu ya untuk kumulatifnya ya. Jadi memang masih butuh waktu ya tentunya. Kalaupun nanti mungkin ditanya jawab kita bisa ini ya. Kalaupun untuk memulai waktu sekolah mungkin juga melihat kembali gitu ya protokol-protokol apa yang seharusnya kita bisa ini ya, bisa patuhi bersama. Oke, gitu aja. Mungkin silakan boleh kalau mau dilanjut tanya jawab, monggo. Ya, terima kasih sekali Dr. Dia. Jadi subhanallah ya, kondisi COVID ini banyak sekali hal-hal yang kita sendiri tidak bisa memprediksikan kapan ini berakhirnya gitu ya. Apalagi dengan tren yang tadi dari grafik sendiri itu naik turun terus ya Dokter Diah ya. Nah, kira-kira kalau dari tren seperti ini, apakah misalkan ya sudah ada prediksi dari dokter atau dari persatuan dokter atau apalah ya itu yang bisa memperkirakan kalau misal ini Oktober nih sepertinya baru kita akan evaluasi apakah bisa masuk siswa khusus untuk Balikpapan gitu ya. Kira-kira seperti apa dok? Apakah ada yang seperti itu? Ya, jadi memang kalau yang jumlah terinfeksinya saja kita nggak tahu berapa atau masih jauh gitu. Kalau kita lihat Balikpapan ini baru tadi berapa 295 ya, sedikit sekali. Enggak, Balikpapan tadi. Kaltim 295. Balikpapan berapa tadi? 50-an ya, 58 ya.
itu memang sedikit sekali, penduduk Balikpapan 500 atau 700.000 gitu ya. Nah, memang sebetulnya diharapkan dalam 1 bulan ini kalau mau segera gitu ya, saya rasa dari pemerintah kota juga sudah mungkin banyak diberi masukan ya dari Dinas Kesehatan ya. Kalau memang mau segera untuk new normal, sebetulnya perlu dikejar terus gitu dalam 1 bulan ini ya, dengan fasilitas TCM ya, PCR yang kita miliki ya, yang dalam 60 menit sudah keluar hasilnya, itu dikejar, bisa itu 1 bulan ini kita kejar, kita tracing ya, kita lihat terutama mungkin buat orang-orang yang memang mobilitasnya cukup tinggi ya, artinya mungkin mobilitas di sini dia social distance-nya itu masih belum mampu ya, seperti misalkan di pasar-pasar gitu ya, atau di warung-warung gitu, itu yang harusnya mungkin lebih diprioritaskan. Nah, untuk menilai rasanya masih terlalu dini ya kalau kita menilai bahwa kondisi ini kondisi aman gitu, karena tadi yang naik turun itu juga memang sebenarnya tidak bisa menggambarkan ya. Naik turun tadi itu hanya menilai bahwa hari ini diperiksa, minggu kemarin, minggu berikutnya. Nah, sementara jumlah yang diperiksa itu kan kadang-kadang misalkan hari libur Lebaran kemarin 0 jadinya, seolah-olah nggak ada, makanya grafiknya seperti itu tidak menggambarkan. Nah, untuk mendapatkan paling tidak gitu ya, berapa persen sih kita bisa nyatakan bahwa ini kan sebetulnya kepingin juga bahwa pandemi ini bisa jadi endemi saja gitu, maksudnya pemerintah untuk bisa bersahabat ya, berdampingan dengan corona kan maksudnya begitu ya. Seperti contoh misalkan tifoid gitu ya, itu kan banyak karena sudah ada obatnya dan orang juga udah ngerti penyebabnya tifoid apa, sehingga sebetulnya kan ada daerah tertentu di Indonesia ya yang memang endemis untuk tifoid. Nah, mungkin diharapkan kan mungkin seperti itu gitu. Ini yang pandemi ini jadi endemi gitu ya, jadi artinya biasa saja gitu. Nah, tetapi dengan belum adanya vaksin ya, dengan belum adanya obat yang memang khusus gitu ya, maka alangkah baiknya memang pemeriksaan ini, kalau ini saran ini sudah disampaikan ya ke Satgas di Kota Balikpapan ya, bahwa memang secepat mungkin ya, bukan hanya rapid ya. Kalau rapid pun juga belum, tapi bagus sebenarnya sudah mulai ya, kemarin di ojol ya, di pasar, di mall juga dilakukan seperti itu boleh gitu ya. Tetapi ditindaklanjuti ketika ada yang memang mungkin nanti swab-nya positif, itu betul-betul tracing-nya harus luar biasa ya. Dan kalau bisa memang untuk orang-orang yang memang tadi saya sampaikan ya, non reaktif ya, tetapi kita lihat kok sepertinya lebih ke arah COVID ya, itu ada baiknya memang ditindaklanjuti dengan itu yang belum ya, itu yang belum gitu ya, ditindaklanjuti dengan swab itu belum, karena kalau dasarnya hanya rapid yang reaktif ya sangat sulit gitu ya, karena itu hanya menunjukkan antibodi. Nah, ini yang belum. Kalau seandainya itu bisa dilakukan terus ya, orang-orang yang memang rapidnya negatif tetapi ada kecenderungan ke arah COVID, dilakukan swab ya, ibaratnya swab massal gitu ya. Nah, itu kemungkinan besar maka kita akan mendapatkan data ya, data berapa banyak yang sudah terinfeksi sehingga akan lebih mudah. Makanya itu kaitannya dengan reproduksi R0 dan RT tadi gitu ya. R0-nya kurang dari 1, RT-nya kurang dari 1 itu yang diharapkan bahwa untuk bisa kembali kepada kehidupan yang normal. Terima kasih, Dr. Dia. Mungkin ayah bunda yang ingin berdiskusi, bertanya, kita di sini dalam rangka sama-sama untuk berdiskusi ya, dan harapannya nanti ujung dari diskusi kita membuat protokol buat sekolah, buat Samba, seperti apa jika anak-anak masuk. Tapi tentunya semua kita menimbang dengan kondisi aman. Baik, di sini yang raise hand, Mama Dimas mau bertanya. Saya persilakan untuk Mama Dimas untuk bertanya. Ini ya, saya jawab aja ini ya. Ini udah ada di chat ya. Ada yang masuk sudah. Yang dari chat ada yang masuk. Silakan. Dari chat dulu aja ya. Ya, jadi pertanyaannya apa urgensinya dari pelaksanaan sekolah anak-anak di masa pandemik ya. Jadi memang sebetulnya kalau kita lihat ya mungkin dari pihak sekolah lebih paham ya. Kita melihat bahwa anak-anak di rumah sudah 3 bulan gitu ya. Sementara kalau saya sih melihatnya begini ya, enggak, ini saya sebagai orang tua gitu ya. Artinya gini, kalau kita melihat anak-anak di rumah, kemudian sekarang sekolah,
Dan yang ini lain pun sudah dibuka ya, kalau kita lihat ya, wahana-wahana udah dibuka gitu ya. Daripada ke wahana-wahana mending ke sekolah kalau dipikir begitu. Tetapi tentunya ini perlu pembahasan yang panjang ya. Artinya kalaupun mau sekolah kita melihat dulu satu ya, wahana sekolahnya seperti apa, mampu tidak. Kalau sekolah di dalam gedung, terus terang kami tidak akan pernah sarankan. Sekolah yang berada di dalam gedung itu akan, apalagi AC ya, sekolahnya ber-AC ya, maka apa namanya, sangat peluang ya untuk terjadinya apa namanya, penularan viral transmisi ya, virus itu sangat besar. Jadi memang sekolah di luar gedung satu, kemudian sekolah juga nggak terlalu lama ya, 1-2 jam, maksimal 2 jam. Kenapa? Karena kenapa saya bilang 2 jam ya, karena pakai masker itu maksimal 3 jam sebetulnya, harus diganti. Orang bisa kelelahan dengan menggunakan masker, itu sudah banyak ya. Makanya salah satunya kenapa tenaga medis itu banyak berjatuhan, bisa jadi gitu ya. Salah satunya adalah penggunaan APD yang super panas ya, sehingga memang membuat dehidrasi, itu bisa jadi salah satu di antara kelelahan gitu ya. Jadi lebih capek, lebih cepat capek. Nah, saya prediksi 2 jam karena mungkin berangkat sekolah dia pakai ya, pulang sekolah seperti itu gitu ya. Nah, itu maksimal 2 jam. Kemudian satu di luar, kemudian maksimal 2 jam. Kemudian yang ketiga itu ya, pengawasannya tentunya gitu. Pengawasannya ini yang apakah sanggup ya. Dan ini memang bukan hanya tugas sekolah, kalau saya lihat dari orang tua pun gitu ya. Bisa jadi gini, kalau di sekolah udah begitu ketatnya, sementara di rumah dia nggak ketat gitu ya, dalam hal social distance, dalam hal physical distance gitu misalkan ya. Ya di luar, maksudnya di luar sekolah gitu ya, mungkin di rumah sudah gitu ya. Nah ini justru yang akhirnya akan membawa virus, jadi bahayanya memang cukup banyak gitu ya. Kemudian yang sakit tentu ini juga perlu ini ya, yang flu-flu dikit, yang agak demam, ya itu nggak boleh sekolah, termasuk gurunya gitu ya. Masuk gurunya, makan minum tentu akan bawa sendiri seperti itu. Ya banyaklah hal-hal di sini yang sebetulnya kalaupun mau dimulai gitu ya, itu juga mungkin tidak setiap hari sekolahnya ya. Kalau dibilang urgensinya mungkin saya lebih lebih kepada ini ya, bukan terburu-buru sebetulnya, toh ini juga kita wait and see ya. Saya sendiri di ini ya, di RSUD ya, itu ketika ada beberapa teman yang reaktif itu, saya bilang kita tunggu, nggak bisa gitu ya. Kita nggak bisa kemudian gegabah untuk new normal. Akhirnya memang ditunda. Dari Pemkot sendiri sudah menunda, nggak tahu sampai kapan. Tapi yang jelas pelayanan di RSUD pun ya itu juga akhirnya tertunda, yang tadinya memang di Jumat kemarin sebetulnya sudah coffee morning ya dengan Pak Wali ya, tapi akhirnya pun mungkin ditunda untuk dibahas ulang gitu ya, seperti itu. Ya mudah-mudahan bisa menjawab tadi ya. Ya, terima kasih Dokter Dia. Tadi Mama Dimas tadi raise hand, jadi atau tidak. Berikutnya ini saya atau mungkin kepencet ya. Dari Bu Nila, apakah virus bisa menular dari darah? Misal ada yang luka terbuka, kira-kira bagaimana? Iya, enggak ya, virus itu menularnya kan dia lewat droplet ya. Makanya kenapa penggunaan masker dan cuci tangan, kalau dari darah enggak. Ya makanya ada mungkin yang di-share orang tuh, apa dicek rapid bareng nanti bisa ketularan, ya itu enggak lah gitu ya. Kan tidak menular lewat darah gitu, kecuali mungkin orangnya itu nggak pakai masker, terus dia batuk, kalau yang positif ya positif semua di situ, tapi tidak menular lewat darah, tidak gitu ya. Yang penularan lewat droplet ya, lewat droplet, dan juga tadi ada beberapa organ kan tadi yang saya sampaikan gitu ya. Jadi lewat feses juga harus hati-hati, lewat tinja itu harus hati-hati karena di situ juga ada sebesar 25%. Lumayan banyak ya sebetulnya. Nah, artinya memang makanya kenapa penggunaan masker dan hand sanitizer yang ditekankan di sini ya. Ya karena memang itu tadi mesti bersih dan mesti melindungi gitu ya organ paru kita dengan penggunaan masker tadi gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang virusnya nggak melayang-layang di udara, virus ini tidak melayang-layang di udara ya. Tetapi ketika ada orang yang batuk jarak kurang dari 1 meter dari kita gitu ya. Nah, itu peluang kita untuk terkena ketika kita tidak menggunakan masker, orang tersebut nggak menggunakan masker itu sebanyak 90%. Lumayan besar, nggak keduanya tanpa pakai masker itu 90% akan terkena. Tapi kalau kedua-duanya pakai masker, maka hanya 1,5% ya peluang terinfeksi. Tetap ada artinya gitu ya. Ya, terima kasih sekali Dokter. Ini ada dari Bu Doti, mungkin berarti untuk ke saya ya.
apa yang dilakukan oleh sekolah gitu dengan kondisi yang seperti ini. Ya, jadi sebenarnya Bu Doti dan Ayah Bunda semuanya, salah satu bentuk yang kami siapkan, salah satu strateginya adalah kita melakukan diskusi seperti ini, salah satunya gitu ya. Kita mengumpulkan Ayah Bunda semua hadir di sini, kita bersama dengan pakarnya, dengan Dokter Diah, agar kita memiliki pemahaman yang sama bagaimana kita menghadapi kondisi wabah COVID ini. Kalau dari sekolah juga, kita juga melakukan kajian-kajian yang tadi Pak Bayu bilang dari jaringan sekolah alam, mulai dari Persatuan Dokter Paru, Persatuan Dokter Anak, kemudian dengan Prof. Yono yang beliau adalah pakar dari mikrobiologi gitu ya, berbagai sumber yang kami lakukan kajian, dan setelah ini kami juga berharap Ayah Bunda untuk yang mau bergabung dengan kita, nanti akan membentuk COVID Satgas khusus untuk Samba. Fungsinya adalah kita pastikan kalaupun anak-anak masuk nantinya, entah kapan ya, itu semua dalam kondisi sehat. Anak sehat, guru-guru sehat, dan semua juga kita sehat. Situasinya juga dalam kondisi yang baik, dan kita membuat protokoler bareng-bareng, kita awasi bareng-bareng. Jadi setelah diskusi ini, Ayah Bunda yang mau bergabung, senang sekali tentunya kita akan membuat Satgas COVID, sehingga kita sama-sama pantau, kita sama-sama menyiapkan, sehingga yang tadi Dokter Dia sampaikan bahwa anak-anak bersekolah juga dalam kondisi dia sudah lama di rumah gitu ya, di sekolah juga di dalam kondisi nyaman, tapi tetap terjaga dengan protokoler yang kita akan siapkan. Tadi juga disampaikan, tadi mungkin Dokter Dia ya, salah satu keuntungan sekolah alam adalah dengan kondisi yang terbuka gitu ya, kelas-kelasnya terbuka. Kalau di sekolah lain mungkin tertutup gitu ya, mungkin itu salah satu keuntungan di sekolah alam ya, gimana Dok? Ya betul. Jadi memang kalau di sekolah umum ya, itu belum tidak disarankan untuk saat ini gitu ya. Sekolah alam pun saja masih kita wait and see dulu 1-2 bulan ke depan gitu ya. Tetapi memang kalau dilihat gitu ya, kalaupun nanti di sekolah umum tuh buka, itu tuh agak mengerikan sebetulnya gitu ya, melihat mungkin tergantung usia ya sebetulnya kalau saya lihat ya. Harus TK, SD gitu ya, SMP, SMA, bahkan yang sudah paham pun kadang-kala juga masih belum taat dengan protokol kesehatan. Makanya sebetulnya kerjasama yang baik kalau seperti ini tentunya ya, antara pihak sekolah dan orang tua tentunya gitu ya. Artinya dengan yang mungkin biasa, mohon maaf kalau saya sendiri pun sebagai orang tua ya, anak-anak mungkin tidak saya antar jemput, nggak saya ikutkan antar jemput, akan diantar sendiri tentunya ya, diantar sendiri, dijemput sendiri, meminimalisir dia juga untuk tetap di luar. Dia memiliki haknya untuk belajar ya karena mungkin kejenuhan, saya paham gitu ya, kejenuhan anak-anak gitu ya. Paling tidak mungkin tadi kalau saya cerna dari pemaparan Bu Dewi mungkin itu ya, bagaimana caranya mungkin untuk supaya tidak jenuh tetapi masih dalam kondisi aman, ya kan seperti itu. Nah, disinilah sesungguhnya mungkin masing-masing kita nanti bisa memberikan masukan gitu ya. Jadi saya setuju dengan membentuk Satgas itu bagus banget gitu ya. Apa-apa yang perlu disepakati gitu ya. Tentunya memang ketaatan dari semua pihak ya, pihak sekolah, orang tua, juga siswa yang mungkin akan keberhasilan dari proses pembelajaran ini, mungkin seperti itu. Ya, kami persilakan Pak Hamsuri. Pak Hamsuri mau bertanya. Nanti saya juga akan membacakan, Ayah Bunda saya juga akan membacakan yang di FB ya, karena ada beberapa orang tua yang belum bisa bergabung secara teknis di Zoom kita, jadi saya juga akan mengakomodir bagi Ayah Bunda yang bertanya di FB. Silakan Pak Hamsuri. Enggak tadi loh. Pak Hamsuri, kamu enggak pakai kacamata? Maaf, Pak Hamsuri ada yang bertanya tadi, izin tanya pakai video. Silakan Pak Hamsuri. Atau sambil nunggu Pak Hamsuri, kita pertanyaan berikutnya dari Ayah Aska 4 Gabang. Maaf. Apakah pasien yang sudah pernah terinfeksi virus corona ini dan sembuh bisa terinfeksi lagi atau cukup sekali seumur hidup seperti cacar?
Ya, ya ini memang banyak sekali pertanyaan ini ya. Jadi memang kan di awal tadi saya sampaikan bahwa virus ini masih baru ya. Apakah kemudian nanti dia jadi bermutasi atau mungkin strain-nya juga berbeda gitu ya. Kan sampai hari ini kan kita masih berpikir bahwa pusatnya itu dari Wuhan gitu ya. Itu kemudian kemana-mana. Tetapi ternyata begitu kita lihat di tiap negara kok agak berbeda gitu ya. Baik dari apa namanya, baik dari mungkin dari gejalanya ya, dari strain virusnya, kemudian apa namanya, kemudahan atau kecepatan ya, atau lamanya dia untuk konversi juga itu tergantung dari jenis virusnya gitu ya. Nah ini pertanyaannya apakah bisa terinfeksi lagi gitu ya? Apakah tidak seperti cacar yang bisa seumur hidup gitu ya? Ya sampai hari ini gitu ya, saya pernah ada punya pasien yang sembuh memang, kemudian dia datang lagi tapi memang gejalanya memang mirip, tapi akhirnya karena ringan gitu ya, karena kita udah pastikan dia bahwa swab-nya negatif, ya akhirnya tetap dia isolasi di rumah. Itu ada, itu gejalanya mirip gitu ya. Memang tidak dalam bentuk gejala ketika dia awal ya. Jadi ketika awal itu gejalanya pneumonia ya, nyeri tenggorok, sesak, ya, demam, batuk. Tapi setelah sembuh, setelah swab negatif, dia datang kembali gitu ya, dengan ruam-ruam merah gitu ya. Ya itu kan ada juga yang seperti itu gitu, tapi karena akhirnya memang sudah pasien ini memutuskan untuk tetap mengisolasi mandiri di rumah gitu ya. Akhirnya memang tidak kita tindak lanjuti ya. Jadi memang kalau dikatakan apakah bisa terinfeksi lagi, ya kemungkinan memang bisa dengan strain yang lain ya. Sebetulnya seperti dengue ya, penyakit dengue yang sebetulnya secara teori kan harusnya tidak mungkin tertular lagi. Tapi kita lihat betapa banyak orang yang sudah pernah kena dengue sekali, dia kena lagi gitu ya. Demam berdarah udah kena lagi karena strainnya berbeda gitu. Ya bisa jadi COVID-19 ini juga punya strain yang lain sehingga bisa menginfeksi kembali ya. Jadi memang tidak bisa dipastikan jika sudah terkena COVID dan itu tidak bisa Tertular, datang betul. ya, Bisa bisa tertular lagi, dengan strain yang berbeda. ya. Ya, berikutnya dok, berapa sebenarnya Ya, persentase virus tertular pada anak-anak? Gitu? ya, Karena betul, pastinya ini betul. Ya, memang kekhawatiran orang tua, Pak. benar, betul. Jadi gini, pada anak itu ya, kalau kalau kita lihat terus terang kalau di Balikpapan ya, saya belum melihat yang anak gitu ya. Artinya gini, beberapa kita lihat memang dia punya kontak gitu ya, punya kontak dengan yang apa swab-nya positif, ya punya kontak dengan rapid positif gitu, ada gitu ya. Entah orang tuanya, entah siapa. Tetapi kemudian apa, ketika kita periksa ulang, kita swab ulang ya, kita swab si pasien ya, pasien anak ya, ternyata hasilnya memang negatif gitu ya. Jadi dilihat gini, kalau kalau anak ini kan sebetulnya memang termasuk golongan-golongan yang rentan juga, betul gitu ya. Tetapi pada anak itu ya, jadi memang ada namanya spike gitu ya, reseptornya itu ya. Protein di anak ini masih belum sekuat sebanyak orang dewasa, sehingga memang untuk kemungkinan virus itu mungkin berinteraksi ya, atau melekat ya kalau boleh dibilang ya, melekat di dalam protein-protein tadi itu sangat kecil sebetulnya pada anak seperti itu. Makanya banyak anak-anak justru yang menjadi OTG katanya seperti itu gitu ya. Tetapi memang kalau di Balikpapan sendiri yang saya lihat saya belum pernah ketemu kasus anak yang kemudian dia menjadi apa namanya swab-nya positif. Kalau kalau di yang saya tangani sendiri ya. Kalau dari gejalanya iya memang betul, dari gejalanya jelas gitu ya, bahwa dia ke arah COVID-19 ya. Rapidnya iya gitu ya, tetapi ternyata setelah di-swab gitu ya, kita lanjutkan dengan swab ternyata tidak gitu ya. Jadi memang pada anak pun sebetulnya segala kemungkinan itu pasti ada. Saya bilang tadi, karena ini mungkin masih baru ya, sehingga akhirnya memang kita nggak tahu mungkin yang strain yang sekarang tidak kepada anak karena mungkin tadi yang saya sampaikan masih kurang proteinnya sehingga dia melekatnya itu tidak melekat pada pasien-pasien dewasa gitu ya. Tapi kemungkinan dia untuk tertular ya ada, apalagi mungkin gitu tadi ya, mungkin kondisi yang gizi kurang ya, kondisi-kondisi tertentu yang memang anak ini kan sebenarnya golongan rentan juga ya. Gizinya kurang, misalnya aktivitasnya mungkin juga lebih banyak, makannya kurang dan seterusnya gitu ya. Nah, ini yang justru sangat berbahaya ya. Jadi memang kalau kami, kalau dapat pasien anak, itu justru yang kita tanyakan justru orang tuanya. Orang tuanya kerja di mana, orang tuanya sakit tidak, itu bukan anaknya gitu ya. Karena kemungkinan mereka biasanya masih di dalam rumah ya, anak-anak biasanya masih di dalam rumah ya, kemungkinan dia terinfeksi dari luar itu sebetulnya sangat sedikit dengan sudah apa namanya, stay at home gitu ya.
stay at home sehingga memang lebih banyak di rumah ya kepada anak-anak. Tetapi itu tadi tidak juga menutup kemungkinan bahwa anak-anak itu juga bisa terinfeksi ya. Beberapa kasus yang saya dapatkan gitu ya, bukan saya dapatkan apa dari teman sejawat anak ya, yang bukan di Balikpapan ya, bukan di Kaltim ya, itu justru kasus anak semakin meningkat. Saya nggak paham juga, mungkin beberapa daerah gitu ya, walau alam apakah di sini yang belum, tapi yang jelas setiap kasus untuk yang kita curigai COVID, kita lakukan swab pada anak memang jarang yang ketemu, tapi di daerah lain ketemu gitu, walau alam gitu ya. Tapi yang jelas kehati-hatian ini tetap harus ada. Ya, terima kasih Dokter Dia. Ini ada saran lagi dari Ayah Tono gitu ya, kalaupun kita trial wait and see selama 1 bulan sebenarnya juga agak mengkhawatirkan gitu. Dan usulan beliau agar tetap dilakukan pembelajaran secara via online. Baik, terima kasih Ayah Tono. Semua masukan kita sekali lagi ya. Ini kita melakukan kajian. Sekali lagi kita melakukan kajian agar kita sama-sama bisa paham dengan kondisi seperti ini, tidak memunculkan sebuah kekhawatiran yang berlebihan, namun kita juga tetap waspada. Apapun Satgas COVID yang tadi saya sampaikan, bukan hanya berarti hanya sekedar untuk masuk di sekolah saja, tapi kita membuat sebuah protokol juga untuk yang berada di rumah agar anak-anak juga bisa kita jaga, bukan sekedar fisiknya tapi secara psikologisnya, karena itu tadi pastinya dengan di rumah saja itu juga ternyata bisa memunculkan stres tersendiri buat anak-anak kita. Nah, jikalau kita sudah membentuk Satgas itu, kita juga akan ada komunikasi-komunikasi yang kita lakukan baik sekolah maupun orang tua, dan dengan itu kita sama-sama sehat tentunya yang akan kita capai. Yang berikutnya kira-kira APD yang seperti apa ya Dokter Dia yang bisa kita siapkan untuk anak-anak kalau ini kalau tentunya sekali lagi ini bukan keputusan ya Bunda ya, ini hanya sekedar sebagai bentuk antisipasi saja kalau memang anak-anak bersekolah entah kapanpun gitu, entah mulai Januari, entah Oktober, entah kapanpun gitu tentunya. Silakan. Ya, jadi memang minimal itu memang masker biasa nggak apa-apa, masker kain boleh minimal itu. Nah, kalaupun misalkan mau ditambah misalkan pakaian, jadi gini, kalau saya pribadi gitu ya, itu ketika pulang, kalau mungkin saya di rumah sakit ya, itu pasti sudah tidak digunakan lagi gitu ya, baju itu yang tadi yang saya pakai, apalagi kalau mungkin pas di rumah sakit kita kelupaan mungkin ya, pakai penutup kepala atau pakai face shield gitu ya. Kalau anak-anak mau dibekali face shield lebih bagus, bikin sendiri ya, boleh gitu ya. Karena nggak ada yang jual itu, cuma tahu ya face shield itu ya yang untuk ini ya. Kalau maskernya masker biasa saja, karena kalau dipakaikan masker yang tebal itu juga kasihan, anak-anak juga nanti akan sesak ya. Apalagi kalau sekolah alam itu kan mungkin lebih banyak fisiknya ya. Nah, kemudian hand sanitizer dibawakan juga boleh, tapi yang jelas di sekolah wajib disediakan untuk tempat cuci tangan yang mungkin sangat banyak gitu ya, yang agak banyak sedikit lah dengan sabun. Sebetulnya dengan kondisi-kondisi yang seperti ini gitu ya, kalaupun kita keluar ya, kita menggunakan dengan APD yang tapi tentu dengan memperhatikan social distance juga ya. Karena ketika kita keluar, kita menggunakan masker ya, kemudian baju kita ganti, sejauh ini sih masih aman gitu ya. Tetapi mungkin ya, yang namanya anak-anak kita nggak pernah tahu gitu. Kadang-kala kalau nggak ngelihat, kalau saya mungkin karena hari-hari ketemu orang yang sakit seperti itu ya, sehingga kewaspadaannya mungkin lebih ini ya, jangankan begitu, orang batuk saja di lift itu ya, zamannya sebelum COVID saya sudah tarik nafas gitu ya, sudah bisa tidak bernafas gitu ya, karena kekhawatiran untuk tertular ya, karena mungkin memang berkecimpung dalam situ. Nah, kalaupun mungkin pakaian ya bisa sekali ganti begitu sampai di rumah ya, sudah dibuka gitu ya, dicuci maksud saya gitu ya, dicuci semuanya gitu, itu alangkah lebih baik seperti itu. Jadi tidak ada yang khusus sebetulnya, face shield mungkin tambahannya gitu ya, supaya kenapa, karena dengan masker kadang-kadang dibuka-buka, entah mungkin longgar, entah lepas, mungkin gitu ya. Face shield yang ringan saja, yang anak-anak tuh juga mungkin kan kayak main-mainan ya kalau anak-anak ya pakai face shield ya. Ya, terima kasih. Ini juga ada juga apakah kasus OTG pada anak juga tinggi gitu ya, apakah perlu juga disediakan disinfektan. Tadi mungkin sudah ya disampaikan pula bahwa memang wajib sekolah, kalaupun memang itu nanti ini wajib ada cuci tangan, hand sanitizer yang cukup banyak seperti itu. Nah,
Tapi kalau untuk ETG di anak tadi sudah jawab juga ya, banyak tadi itu ya dokter ya tadi ya. Ini bagusnya dengan tas sepatu, betul betul. Jadi memang bukan cuma baju ya, sepatu. Kalau dari luar tuh taruh aja di luar sepatunya. Di zaman pandemik ini sepatu jangan dimasukkan di dalam rumah, ya. Biarkan di luar. Dan saya sendiri sebetulnya sekarang udah nggak pernah pakai tas-tas yang biasa dipakai gitu ya. Pakai tas tote bag aja. Tote bag, selesai pulang kan apa namanya bisa dicuci tasnya atau bisa ini diganti dengan tote bag yang lain gitu. Baik, terima kasih Pak Hamsuri. Mau bertanya Pak Hamsuri? Ya, Bu Dewi. Ya, Terima kasih. silakan Pak Hamsuri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamsuri dari orang tua, ayahnya Rajan, kelas 8, mungkin sebentar lagi kelas 9 ya. Menarik sebenarnya apa yang disampaikan Bu Dokter bahwa saat ini Balikpapan itu dari jumlah jiwa 700.000 kurang lebih, itu kurang 1% kita yang positif ya terinfeksi. Ada kurang lebih 58 per hari ini ya. Kalau kita lihat data di beberapa negara, kalau konteks kita mau masuk new normal ya, saat ini ada 8 negara sudah yang sudah buka sekolah. Itu ada Cina, Jepang, Korsel, Prancis, Jerman, Swedia, Israel, sama Kanada. Dengan jumlah yang positif sebenarnya cukup besar juga di beberapa negara itu ya. Catatan yang penting bagi kita semua orang tua ini soal kehati-hatian dan tentu ada protokol yang siap untuk kita jalani ketika sekolah berencana untuk mulai membuka kelas. Ya. Memang ada beberapa syarat tadi yang disebutkan oleh Bu Dokter, misalnya lihat dulu aturan masing-masing daerah. Wacana ini sebenarnya sudah mulai dilontarkan oleh kemarin, beberapa hari yang lalu sudah beredar videonya Pak Muhaimin ya, selaku kepala dinas, itu soal jadwal sekolah dan lain-lain, tapi memang belum ada mendiskusikan, menyampaikan kepada kita semua terkait dengan kapan anak-anak masuk sekolah. Kalau kita bicara kebutuhan sebenarnya anak-anak sudah lebih 2 bulan ini secara psikologis sudah mulai boring juga. Kita sudah jujur aja sudah mulai ada yang mulai keluar-keluar jalan-jalan, jogging-jogging misalnya, bahkan lihat-lihat tempat-tempat, ada yang sekedar jalan-jalan di dalam mobil saja, hanya untuk sekedar keluar dari rumah. Mungkin juga ada yang mulai jalan-jalan ke mall dengan standar-standar pakai masker, jaga jarak dan lain-lain. Tadi sudah ada bocoran dari Bu Dokter bahwa Balikpapan sudah mulai nyusun ya, tapi belum di-share. Salah satu syaratnya misalnya ruang kelas itu terbuka. Artinya kalau bicara Samba masuk ya kategorinya. Terbuka, mengatur maksimal 2 jam, itu bagus. Memang kita bisa kolaborasi, kombinasi pertemuan di sekolah dengan pertemuan online. Ditambah, tidak sampai sore lagi di sekolah. Kalau bisa di sekolah 2 jam, selebihnya 6 jamnya di rumah. Itu bisa kita kombinasi. Yang paling penting sebenarnya pengawasan bersama, sudah dijawab sama Bu Dewi tadi bahwa saat ini sedang dipersiapkan Satgas COVID untuk Samba. Saya langsung mengajukan diri nih mewakili orang tua untuk ikut terlibat di Satgas itu, karena saya punya kepentingan juga terhadap keamanan anak saya dan saya sendiri bersama keluarga di rumah. Tentu memang kita juga harus bijaksana ketika katakanlah ada aturan dari daerah ya melalui Dinas Pendidikan, kemudian Samba juga punya protokol yang cukup bagus, kita susun sama-sama, tetapi pilihan-pilihan ikut atau tidak di masa pandemi ini tetap diserahkan kepada orang tua. Ada kegalauan-kegalauan dari chat yang saya lihat, bla bla bla,
Itu wajar memang di masa pandemi ini kegalauan seperti itu ada. Tapi kita tetap juga harus perhatikan kebutuhan-kebutuhan psikologis anak-anak dan juga sebenarnya standar-standar himbauan-himbauan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan juga data-data yang sebenarnya kita bisa analisis secara bersama. Poin saya kalau kemudian Samba berencana untuk melakukan mulai ada ya masuk kelas lagi ya untuk anak-anak. Poin-poin pertama itu harus lihat aturan dari daerah seperti apa protokolnya, kemudian diterjemahkan lagi dengan protokol COVID-nya Samba yang didiskusikan dengan tentu ada orang tua yang terlibat, ada guru dan ada perwakilan komite ya. Tetapi tetap diserahkan kebijaksanaannya tetap diserahkan kepada orang tua. Mungkin tidak 100% ikut program itu. Yang tidak ikut juga mestinya difasilitasi bagaimana tetap menjadi bagian dari program pembelajaran. Itu poin saya, Bu Dewi. Mudah-mudahan kita semua tetap semangat, sehat. Terakhir saya ucapkan selamat Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamsuri benar-benar mengikuti ini ya. Tadi dokter dia bilang bahwa tidak di dalam ruangan, benar-benar di pantai jadinya ya Pak Hamsuri ya. Jadi di pantai biar lebih fresh gitu udaranya dan sinar mataharinya. Baik, terima kasih sekali Pak Hamsuri. Nanti akan dokter dia akan menjawabnya. Jadi pada prinsipnya sekolah nantinya itu sudah kami ada termasuk yang dari Pak Hamsuri masukkan tadi, pasti kita tidak bisa memaksa orang tua untuk semua, misal kalau memang nanti kita untuk hadir ke sekolah ya, sekali lagi ini yang saya sampaikan kita belum menentukan kapan masuk sekolah, itu yang pertama. Tapi kalaupun nanti ada jadwal masuk sekolah entah kapanpun gitu ya, dan ada orang tua yang masih belum berkenan, kami juga tidak memaksakan tentunya, dan kita makanya butuhnya Satgas ini agar kita melakukan protokoler ini bukan hanya di sekolah tapi juga di rumah agar kita semua sama-sama juga dalam kondisi sehat. Nah, silakan Dokter Dia tadi dari pemaparan Pak Hamsuri tadi bahwa dengan kondisi toh juga di luar juga dengan kondisi kasus yang juga banyak gitu ya, yang terpapar banyak, tapi juga tetap ada jadwal akhirnya mereka juga membuka sekolah untuk ini. Silakan Bu Dokter. Ya, tetap betul, saya setuju ya dengan Pak Hamsuri tadi ya. Memang kita ikut arahan dulu memang. Itu yang pertama, ketika belum digong ya kita untuk melaksanakan pelayanan pendidikan ya seperti semula ya. Tentunya jangan gitu ya. Saya memang ini apa namanya setuju dengan seperti itu, dan kemudian juga memang protokol tadi. Jadi memang setuju dengan dibentuknya Satgas COVID ya di Samba, karena tentunya dengan banyak orang di sana apa namanya apa-apa yang harus, kalau yang sepakat silahkan gitu ya. Dalam arti begini loh, kita lihat di luar juga orang sana sini gitu ya. Nah protokolnya yang penting betul gitu ya, dalam arti ini tadi menggunakan masker ya, menggunakan masker, kemudian baju ganti gitu ya. Kalau mau menggunakan sarung tangan juga bagus, yang tadi ada yang bertanya ya, sarung tangan apa plastik, apa karet, apa kain, apa aja boleh. Yang penting langsung dicuci gitu ya. Kalau plastik boleh dicuci juga ya, sarung tangan karet boleh, semua boleh. Yang penting nyaman. Sebetulnya adalah kita menggunakan APD yang paling nyaman bagi kita. Mana yang paling nyaman ya? Apalagi anak-anak, tentunya kita harus lebih bisa melihat itu gitu ya. Sepanjang gitu ya protokol-protokol kesehatan itu kita taati bersama gitu ya. Ya mudah-mudahan tidak gitu ya. Jadi saya juga nggak bisa bilang jadi trial and error gitu, enggak ya. Tetapi tidak ada salahnya sebetulnya ya dengan kita menjalani itu gitu ya. Tapi mungkin tadi ya protokolnya betul-betul ya, cuma berapa jam gitu ya. Kemudian yang sehat saja yang boleh masuk ya, di luar rumah dengan matahari yang betul-betul apa namanya saat matahari ini memang bisa jadi berjemur gitu ya.
Ya mungkin kombinasi. Jadi sebenarnya dimaksudkan Bu Dewi mungkin bagaimana kita bisa mengkombinasi yang nggak sepenuhnya kemudian dalam 2 jam itu dilakukan di sekolah, tapi mungkin seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Sisanya tetap dengan menggunakan online, mungkin seperti itu. Ini kan sebetulnya kenapa dibuat ini kan dalam rangka mungkin mengatasi gitu ya kejenuhan gitu ya. Tapi ya monggo itu lagi ya. Saya hanya di sini memaparkan sebetulnya apa sih yang bisa tertular, apa sih yang enggak gitu. Karena hari-hari memang berada di lingkungan yang seperti itu sehingga kita bisa lihat, oh ternyata kalau reaktif pun begini tetapi dia menggunakan APD baik, dia ternyata tidak tertular gitu. Itu aja prinsipnya. Itu untuk orang-orang yang bekerja di rumah sakit gitu ya. Ternyata kalaupun dia tertular, terinfeksi ya atau ini tetapi dia tidak akan menjadi lebih buruk, mungkin hanya kecil gitu ya. Ternyata dia tidak menjadi COVID. Nah, itu yang dikhawatirkan kan ketika dia menjadi COVID ya. Nah, alangkah baiknya mungkin tambahan kalau boleh dilakukan rapid lebih bagus, rapid mandiri ya dari masing-masing anak atau mungkin orang tua. Itu monggo itu kebijakan dari Sambah. Ya, terima kasih Dokter Dia. Di FB juga ada yang banyak. Terima kasih Ayah Bunda yang berkomentar di FB. Salah satunya adalah untuk membahas ini juga nantinya di komite gitu ya. Dan inilah yang sejak awal disampaikan, mari Ayah Bunda yang mau bergabung dengan Satgas ini kita benar-benar membahas secara teknis sebenarnya gitu ya. Kita membahas secara teknis bagaimana yang aman buat anak-anak kita semua. Silakan nanti setelah acara ini bisa konfirmasi ke kepala-kepala masing-masing jika ingin bergabung di Satgas ini. Terima kasih Pak Amsuri yang sudah di awal sudah mau bergabung di Satgas kita ini gitu. Kemudian berikutnya ini di FB Bu Dia, bagaimana untuk menjaga imunitas tadi dikatakan untuk kondisi anak agar bagus adalah dengan ditingkatkan imunitasnya. Sementara ini anak sulit sekali makan sayurnya gitu. Kira bagaimana ini? Ya itu PR-nya orang tua ya. PR orang tua harusnya sudah selesai pas di masa stay at home gitu ya, harusnya sudah selesai ya. Ya tetap gitu. Jadi memang apa namanya kebutuhan terhadap makanan-makanan yang baik ya memang harusnya tetap kita ini ya tetap gitu ya. Jadi kalaupun mungkin anak-anak tidak mau sayur ya nggak mau buah segala ya bolehlah dengan suplemen boleh kok ya. Jadi kalau dilihat ya memang suplemen itu kita gunakan sebenarnya gini, jangan juga kita menggunakan suplemen ya yang sebetulnya kita tidak membutuhkan ya. Memang bagus gitu ya, tetapi jangan kita menggunakannya ketika memang kita tidak butuh. Kapan kita butuh gitu ya? Dalam kondisi misalnya capek, agak kecapean ya boleh kita dengan mengkonsumsi suplemen apapun. Saya kalau ditanya apa sih, apa aja sembarang gitu ya. Yang paling bagus tentunya kalau yang diteliti untuk COVID ini kan vitamin C ya, vitamin C high dose ya, dosis tinggi apa aja mereknya sembarang gitu ya. Kalau mau dalam bentuk buah-buahan sangat bagus ya, buah-buahan yang berwarna tentunya ya seperti itu. Jadi sebetulnya tidak ada yang khusus gitu ya. Kalau yang untuk pencegahan ini ya kita bagaimana imunitas kita bagus ya, sistem imun kita bagus dengan mengkonsumsi suplemen ketika kita dalam kondisi nggak enak gitu ya, udah insya Allah ya seperti itu. Ya, jadi untuk kondisi saat ini imunitasnya dengan suplemen, tapi PR orang tua tetap harus sayur dan buah itu yang tetap harus dikenalkan ya. Tetap betul-betul. Baik, silakan Ayah Bunda yang mau bertanya secara langsung, yang berdiskusi silakan raise hand agar saya bisa lihat siapa yang ingin bertanya atau kita berdiskusi di forum ini. Ya, sambil menunggu Ayah Bunda yang lain. Dengan kondisi kita seperti ini, kira-kira apa yang perlu kita siapkan, Bu Dia, sebelum sekolah masuk ya, kira-kira apa yang harus kita siapkan sebagai orang tua di rumah yang sehingga anak-anak paham gitu bahwa dengan dia menjaga jarak atau sebagainya itu juga menjadi sebuah keharusan. Kira-kira apa yang harus kita siapkan untuk ke anak-anak gitu ya? Terima kasih. Betul. Jadi memang edukasi ke anak mungkin memang tidak semudah kita mengedukasi ke orang dewasa ya. Sulit memang betul, saya paham itu ya. Jadi memang pertama mengedukasi dulu si anak ini. Jadi
dijelaskan dulu ya, apa sih kok kayaknya biasa-biasa aja, karena beberapa orang dewasa juga menganggap COVID nih ya biasa gitu ya. Nah, di sini apalagi mungkin anak-anak melihat, oh di Lakmar sudah rame gitu ya, sudah orang jalan-jalan gitu kan, mall-nya sudah penuh gitu ya, seperti itu. Nah, ini kita sampaikan ke anak-anak ya. Jadi sebetulnya dengan menyampaikan bahwa COVID ini kalau boleh dibilang kan nggak kelihatan gitu ya ibaratnya. Dia sebenarnya musuh gitu ya kalau boleh dibilang ya. Dia adalah, makhluk Allah juga itu, tapi nggak kelihatan. Nah, karena nggak kelihatan ini, kita kan ibaratnya kalau punya musuh, kalau kelihatan gampang gitu ditembak gitu ya. Tapi ketika nggak kelihatan, maka kita harus menjaga diri kita, mempersiapkan diri kita. Nah, mungkin kita bisa jelaskan ya sedikit tentang COVID itu, menularnya lewat apa gitu ya. Ya tadi kan ada pertanyaan tentang apa nih, tentang yang mata berair. Nah, memang bukan cuma, gejala batuk pilek sebetulnya gitu ya, tapi bisa dengan gejala yang tadi ya mata berair itu salah satunya seperti itu. Karena memang organ-organnya bukan hanya dari organ paru gitu ya. Sehingga memang kebersihan diri ya kalau dilihatnya kebersihan pakaian, kebersihan diri itu mesti betul-betul memang diperhatikan sebelum berangkat anak-anak makan sarapan dulu gitu ya. Kemudian juga baju jangan dipakai lagi yang buat nanti buat baju kemarin jangan. Bajunya baju yang baru dipakai, kemudian nanti dicuci, besoknya lagi kalau sekolah ya gunakan baju yang baru gitu ya, yang memang agak lebih ribet ya karena bolak-balik tentu cucian tambah banyak, itu yang saya rasakan gitu ya, cuciannya jadi tambah banyak, tapi ya seperti itu gitu ya. Jadi memang persiapannya ini tidak mudah gitu ya. Mengedukasi itu yang sangat sulit sebetulnya. Di kelompok anak-anak bolehlah nanti bu gurunya masing-masing kelas ini memberikan edukasi itu jauh lebih bagus gitu ya. Mungkin kalau anak-anak lebih ke gambar-gambar kartun atau apa kan banyak tuh. Saya lihatnya gambar-gambar yang mungkin edukasi buat anak-anak tuh banyak kok. Yang mungkin mereka lebih nangkep ya ketimbang orang tuanya bicara atau ngomong gitu ya. Dalam gambar-gambar kartun ada kok saya lihat ya. Gitu. Ya, terima kasih Dokter Dia. Saya juga lupa menyapa Bapak Ibu Guru. Silakan Bapak Ibu Guru yang ingin bertanya untuk mendiskusikan, silakan. Mohon maaf kalau tadi kelewat ya buat Bapak Ibu Guru yang ingin berdiskusi, silakan. Kami persilahkan. Sebagai informasi aja, salah satu mungkin sedikit saya mencatat gitu ya, kesimpulan sementara gitu ya yang dilakukan sekolah saat ini yang akan kita lakukan itu yang pertama kita akan lihat atau pilih riwayat kesehatan anak ataupun guru. Jadi ini sambil kami juga berdiskusi dengan Dokter Dia sehingga nanti bisa mendapat masukan. Jadi yang kami lakukan di awal nantinya kalau memang nanti akan berlangsung kondisi bersekolah gitu ya adalah kita melihat untuk memilah dan memilih kondisi riwayat anak kesehatan anak guru dan anak gitu ya sehingga jika anak yang masuk ke sekolah adalah benar-benar anak yang dalam kondisi yang sehat, begitu pula guru yang mengajar tentunya adalah guru yang benar-benar dalam kondisi yang sehat. Kemudian yang pasti adalah kita pelihara imunitas karena itu adalah kunci dari kondisi untuk melawan COVID ini gitu. Yang paling penting adalah edukasi secara protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, ataupun bagaimana penyikapan jika batuk dan bersin, jika itu terjadi kira-kira seperti apa sikapnya itu ya mungkin itu salah satu bentuk hal-hal yang bisa kita lakukan. Ada juga ini masukan juga untuk meminum jamu gitu ya, meminum jamu. Terima kasih Ayah yang memberikan salah satu resepnya. Meminum jamu. Kalau untuk menanam, alhamdulillah sampai saat ini guru karyawan saat ini kita menanam Ayah Bunda. Jadi kalau mau bergabung di sekolah untuk menanam sangat bahagia sekali gitu ya karena kita ada hidroponik, kita ada tanaman yang memang kita tanam dan juga kita ternak lele dan nila. Jadi kalau mau bergabung tentunya kami juga ikut senang sekali. Jika sekolah belum bisa mulai secara tatap muka langsung dari Samba, apa rencana konsep sekolah secara online, terutama dengan PAUD? Oke, nanti yang pasti kita akan membuat rencana plan A, plan B, dan plan C gitu ya. Kalau plan A-nya, jika itu murni kita offline. Plan B jika kita offline dan online, kita kombinasi. Dan plan C tentunya jika kita akan memilih online. Semua kita masih godok, kita masih simulasikan, karena dan salah satu
salah satu pembahasan yang nanti akan kami bawa ke rapat kerja sekolah adalah dengan kita diskusi seperti ini. Kita mendapatkan informasi langsung dari Ketua Satgas COVID RSUD Beriman, tentunya ini menjadi masukan penting buat kami untuk menyusun rapat kerja ke depan. Baik, silahkan Ayah Bunda jika ada yang mau bertanya ataupun Bapak Ibu Guru silahkan untuk raise hand langsung dengan Dr. Saya mungkin menambahkan Bu Dewi. Ya, silakan Dr. Itu tadi kalau betul setuju dengan riwayat penyakit anak ya, tetapi mungkin juga riwayat imunisasi ya. Mesti punya datanya tuh, kalau bisa sih sekolah tuh emang harusnya ada ya riwayat imunisasi anak. Kemudian Oke, kami note imunisasi ya dokter ya. Riwayat imunisasi anak. Kemudian untuk yang orang tua atau guru gitu ya, orang tua mungkin enggak, tapi guru ya. Bagaimana guru juga punya riwayat penyakit ya, terutama memang penyakit-penyakit paru itu memang rentan gitu ya, atau diabetes. Saya sarankan memang kalau di kami ini juga beberapa ini sudah usia-usia yang mungkin nggak ada kali ya, kalau guru nggak ada usianya di atas ini ya 45 nggak ada kali ya. Mungkin gitu ya. Itu kan memang kita usahakan untuk usia-usia yang di atas 50 ya, 60 sih kalau di nakes itu 60 tidak tidak diperbolehkan gitu ya untuk melaksanakan. Kalaupun dia melaksanakan pelayanan kesehatan itu pun juga kita pilihkan gitu di mana ininya tempatnya. Nah, itu kalau mungkin untuk guru bisa dilihat juga. Jadi kita lihat juga penyakit-penyakit apa yang memang mereka riwayat penyakit apa yang mereka miliki ya. Kemudian juga dalam lihat aja mungkin dalam 1 tahun terakhir gitu ya, adakah penyakit yang mereka penyakit dasar yang ada, itu mungkin salah satunya gitu ya. Karena penting ini kan antara ini ya, interaksi antara siswa dengan guru. Ya, terima kasih Dokter Dia, dan tentunya kami juga sangat perlu sekali dari orang tua, terutama yang background dokter ya. Saya lihat juga banyak juga orang tua Samba yang backgroundnya dokter bisa membantu kami untuk membuat yang seperti ini yang tadi disampaikan oleh Dokter Dia. Siapa tahu kami ada yang hilaf gitu ya, dengan background dokter pastinya ya bisa saling melengkapi apa-apa yang harus kita siapkan sebelum jikalau memang sekolah masuk kembali. Untuk anak-anak sendiri kira-kira perlu rapid test nggak, Bu Dokter ya, dengan kondisi begini? Baik anak maupun guru tentunya ya, kalau untuk kondisi seperti ini. Sebetulnya bagus sih semuanya kalau dilihat. Anak juga harus sebetulnya. Karena interaksikan anak gitu ya, anak dan guru kalau menurut saya. Itu juga masih screening sebetulnya kan, itu kan cuma screening awal ya. Tapi saya khawatir ketika itu dijadikan ini menjadi pembebanan ya, ya masing-masing lah mungkin bisa diambil. Tapi itu lebih safe-nya seperti itu, lebih safe seperti itu. Karena kita nggak pernah tahu, jangan sampai nanti gitu ya, ternyata dia positif, ya mendingan tidak usah sekolah kalau yang rapidnya positif, gitu. Atau tidak usah mengajar mungkin gitu ya. Jadi ukurannya untuk screening awal itu bisa dengan rapid test itu ya? Ya, dilakukan 7 hari sebelum sekolah dimulai. Minimal 7 hari maksimal. Baik, ini kami juga note agar bisa menjadi catatan buat kami nantinya. Ada lagi mungkin Ayah Bunda atau Bapak Ibu Guru yang berdiskusi kita pada siang hari ini, karena mumpung kita bertemu dengan Ketua Satgasnya langsung gitu, dan sekaligus beliau adalah Ketua Spesialis Paru, tentunya sangat bererat dengan aktivitas sekolah anak-anak kita. Ada lagi di FB, kira-kira ada pengaruh alergi sebentar. Adakah pengaruh alergi terhadap COVID? Apakah lebih rentan kalau dalam anak-anak yang alergi, apakah lebih rentan terpapar COVID dengan kondisi seperti ini? Ya, memang kalau dilihat kan sebetulnya semua penyakit juga bisa gitu ya, bukan cuma alergi ya. Pasien apapun gitu ya, terkena COVID bisa. Jadi apakah dia rentan atau tidak? Jadi gini, kalau alergi mungkin kaitannya mungkin dia nanti dengan asma misalkan. Sehingga ketika asmanya nggak terkontrol, tambah kena COVID, dia sebenarnya asma sendiri sudah merupakan faktor risiko kalau kita lihat ya. Atau mungkin smoker, orang yang merokok gitu ya.
atau orang-orang yang mungkin memiliki alergi tertentu terhadap sesuatu gitu ya. Memang terlalu dini mungkin kalau kita, tetapi semua gitu ya, semua kalau dilihat ya semua penyakit apakah bisa kena COVID? Ya bisa, gitu ya. Makanya semua selalu hampir di rumah sakit semua selalu menanyakan ya tentang status pasien, apa OTG, ODP, PDP semua akan ditanyakan. Status riwayat perjalanan, status kontak dengan penderita COVID itu selalu ditanyakan. Penyakitnya apapun, meskipun cuma diare, meskipun cuma mungkin jatuh dari mana gitu ya. Jadi memang kalau kaitannya nanti alergi ini dengan asma, ya memang betul dia akan membuat asmanya menjadi mungkin lebih dengan faktor alergi yang tidak tertangani, tidak terkontrol, mungkin asmanya nggak terkontrol ya, sehingga akhirnya dia akan memunculkan lebih berat ya. Kalau dilihat memang lebih berat untuk penderita asma ketika dia kena COVID ya. Ya, ada lagi yang di FB mungkin Dr. Dia karena aktivitas yang dilakukan selama ini ada yang menanam gitu ya, terutama di sekolah menanam, kemudian terpapar dengan sinar matahari, apakah memang benar gitu ya? Dengan kita terpapar sinar matahari pagi, tentunya itu juga memberikan sebuah meningkatnya imunitas dalam tubuh. Bagus kok ya, kalau tetapi mungkin ada jamnya ya. Jangan jamnya jam 12 siang gitu ya, jam 8 lah, jam 8, jam 9 ya. Karena memang kita di wilayahnya kan beda-beda. Kita kan mengharapkan ultraviolet yang terbaik gitu ya. Kalau di Indonesia sekitar gitu ya. Di Khatulistiwa jangan yang sampai jam 12 ya, salah itu gitu ya. Jadi memang aktivitas menanam bagus di yang sebetulnya nggak terlalu panas ya. Di jam 8 sampai jam 10 kan nggak terlalu panas. Boleh, bagus banget bahkan itu ya. Ya, terima kasih sekali. Suka dukanya online ini berbagai macam sumber suara itu akan masuk. Jadi mohon maaf sekali jika dari kami sendiri juga suara-suara yang backsound-nya gitu ya muncul di dalam forum ini. Ada lagi yang mau bertanya dari Bu Winarni, silakan Bu Winarni jika ingin bertanya. Ya, terima kasih Bu Dewi atas waktunya. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin pada ayah bunda yang hadir di sini. Kepada Bu Dia, mungkin pertanyaan saya terkait dengan Satgas COVID ini. Kira-kira apa langkah dan tips-tips apa ketika kita melakukan untuk membentuk Satgas ini? Terima kasih Bu Dia atas jawabannya. Ya, jadi memang nanti ada satuan dan tugas itu yang memang ada nanti job desk-nya ya. Ya, kita kan membentuk ada job desk-nya. Dia pakai masker. Dia pakai masker. Apanya? Halo? Mohon maaf, ada yang masuk suara. Silakan. Ya. Jadi memang nanti kita bentuk gitu ya. Setelah dibentuk Satgas COVID, tentunya ada nanti apa-apa yang mesti dilaksanakan. Di situ banyak nanti gitu ya. Mulai dari mungkin kita setelah membentuk Satgas, kita melihat job desk-nya ya. Masing-masing job description-nya apa, kemudian juga pemantauan, sebetulnya namanya juga pengawasan gitu. Jadi ada nanti timnya tuh tim yang pemantauan, melihat terus ya. Ada di awal tentu kan akan di screening dengan itu tadi salah satunya mungkin ya pre tugasnya itu ya, dengan screening dulu gitu ya. Melihat database siswa, database guru ya, kemudian juga tentu ini agak berbeda mungkin dengan Satgas COVID-nya di rumah sakit ya. Kemudian pengukuran suhu ya, menilai lagi nanti kepatuhan siswa maupun guru ya, siswa maupun guru untuk cuci tangan gitu dan seterusnya gitu. Itu nanti kan kita bentuk dalam sebuah poin-poin tertentu yang disepakati tentunya gitu ya. Yang jelas memang ada beberapa hal nanti mungkin yang saya akan masukkan ya, poin-poin kesehatan, tentunya protokol kesehatan akan saya masukkan di dalam poin-poin tugas dari Satgas tadi. Ya, terima kasih Dr. Dia. Nanti mungkin setelah diskusi ini kita masih bisa berlanjut Dr. Dia dengan kami dibantu untuk diberikan protokol kesehatan seperti apa yang bisa disiapkan sehingga nantinya menjadi bahan Satgas COVID kami di Samba. Berikutnya ada masukan pula sebelum diputuskan sekolah dimulai
mungkin sekolah juga bisa mempertimbangkan pengumpulan form riwayat kesehatan anak, misal ada asma atau pneumonia untuk meminimalkan risiko. Ya, silahkan Dokter. Iya, betul. Memang ini, kalau ada riwayat yang saya katakan, jadi makanya riwayat imunisasi disampaikan, riwayat dicatat ya, riwayat penyakit anak juga, karena itu merupakan juga sebuah resiko gitu ya. Jangan sampai mungkin kondisi tubuhnya tidak bagus, dia kemudian berkumpul meskipun dengan apa namanya social distance, physical distance yang bagus gitu ya. Jangan sampai kemudian itu akan menjadi sumber justru melemahnya imunitas anak tersebut. Jadi kalau saya minta bukan cuma ini ya, bukan cuma riwayat imunisasi, tapi riwayat penyakit anak. Dan memang komunikasi ini bagusnya terus jalan ya, ketika anak mau sekolah atau dia mau izin misalkan, disampaikan izinnya dia tidak sekolah karena ini tuh alangkah jauh lebih baik ya, ketimbang mungkin tetap aja anak sakit, kondisi kurang bagus, dia tetap sekolah, karena merasa kuat. Nah, di sini peran orang tua sebetulnya. Nah, makanya sebenarnya Satgas ini juga orang tua juga kan sebetulnya dilibatkan ya Bu Dewi ya. Orang tua juga dilibatkan, kemudian komite gitu ya, guru gitu ya, tentunya harus dilibatkan di sini sehingga apa namanya hal-hal yang sebetulnya mungkin gitu ya. Kalau mungkin menurut orang tua kayaknya sehat-sehat aja nih anak gitu ya, atau si guru gitu. Tapi kita nanti bisa melihat di situ, kita menilai gitu ya. Apa kondisi-kondisi apa yang mungkin dia diperbolehkan untuk keluar atau tidak gitu ya. Ya sepanjang sebetulnya penggunaan ininya masih bagus, artinya gini, di Satgas Covid nanti mungkin ada mungkin yang betul-betul dia mengawasi gitu, tugasnya memang hanya mengawasi gitu ya, mengawasi nih anak yang cukup 2 jam kalau saya bilang nggak boleh lebih dari 2 jam ya. Nah disitulah sesungguhnya nanti setiap hari dievaluasi terus gitu ya. Dan ke apa namanya, kesehatan siswa maupun guru juga sebetulnya tiap hari bagusnya. Setelah ini berapa, apakah mereka ada demam, apa itu terus dipantau ya. Itu yang sudah berlaku di BUMN ya, berlaku di ini yang sudah tidak WFH lagi, WFO ya, sudah WFO itu mereka juga dipantau seperti itu. Ya, terima kasih. Kami juga di sekolah sudah menyiapkan termometer kan gitu ya. Jadi itu sebagai salah satu antisipasi. Ini karena guru sudah masuk gitu ya. Jadi pertama yang kami lakukan pastinya melakukan protokoler untuk guru dan karyawan, itu yang kami lakukan. Ya, ada lagi mungkin yang lain sambil saya lihat di FB. Baik, kalau memang tidak ada Ayah Bunda, kita sudahi diskusi yang Masya Allah sekali ini ya, luar biasa sekali, dan terima kasih jazakumullah khairan katsir kepada Dr. Diah yang berkenan hadir dalam halal bihalal Samba pada kali ini, dan tentunya ini menjadi halal bihalal yang berbeda sekali di tahun-tahun yang sudah ada gitu ya. Kali ini memang kita halal bihalalnya dalam bentuk online, kita dalam bentuk daring seperti ini, tapi Masya Allah, ini adalah sebagai sebuah kesempurnaan dalam Islam, kesempurnaan yang setiap musibah, setiap ujian pasti Allah juga mensertakan hikmah di balik semua. Dari sini tentunya sedikit saya ingin merangkum gitu ya, apa-apa yang kita diskusikan, bahwa dari sekolah akan menyiapkan apa yang harus disiapkan orang tua dan anak di rumah sebelum masuk. Yang pasti yang pertama adalah protokoler kesehatan, pembiasaan protokol kesehatan. Jadi sebelum masuk kita akan pastikan bahwa anak-anak paham apa yang harus dilakukan selama di saat berangkat ke sekolah, selama berada di sekolah, dan di saat dia pulang ke rumah kira-kira apa yang harus dilakukan. Jadi kita sudah melakukan pembiasaan dulu, pemahaman dan pembiasaan dulu kepada anak tentang protokol kesehatan. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana penyiapan mental untuk anak-anak. Pastinya dia sudah tidak seperti biasanya yang bebas gitu ya, yang dekat-dekat sama teman-temannya, tapi hal ini tentunya berbeda dengan kondisi wabah seperti ini, dan itu harus kita siapkan mental untuk anak-anak. Berikutnya adalah yang tadi yang disampaikan, bagaimana kita mengumpulkan riwayat kesehatan bukan hanya sekedar anak, tapi seluruh warga Samba, baik guru, karyawan, maupun tentunya nanti kita juga orang tua, karena bagaimanapun juga orang tua tentunya yang juga berinteraksi di rumah gitu ya.
dan juga memberikan pengaruh jikalau anak dalam kondisi yang tidak baik, itu juga bisa kita lihat juga untuk men-tracingnya juga di rumah. Oleh karena itu kita sama-sama untuk melihat bagaimana riwayat kesehatan kita bersama. Dan tentunya juga kami juga memohon kepada ayah bunda jikalau nanti ada kuesioner yang nanti akan kami terbitkan bersama dengan Satgas nanti, tentunya kita akan menjawab secara jujur begitu ya, menjawab secara jujur bagaimana kondisi kita semuanya. Kemudian membuat panduan, dan ini insya Allah akan sekolah sudah disusun ya, saat ini disusun, dan salah satunya dengan diskusi ini kita melengkapi apa yang sudah kami lakukan adalah menyusun panduan baik itu berangkat ataupun di saat tiba di sekolah, kemudian selama di sekolah, kemudian bagaimana pulang di sekolah, itu sedang kami susun, dan salah satunya dengan diskusi ini akan melengkapi bahan-bahan kami untuk membuat panduan itu. Kemudian yang paling penting adalah tadi ditanyakan bagaimana terkait masalah kurikulum, itu juga kita akan sesuaikan semua, kita membuat versi online, versi offline, kemudian apakah memungkinkan dengan homeschooling gitu ya, kalau homeschooling berarti tidak terikat dengan sekolah gitu ya, tapi bukan homeschooling namanya kalau seandainya sudah menjadi siswa sekolah alam gitu ya, kemudian memutuskan homeschooling berarti sudah berbeda. Tapi kita tetap membuat kurikulum jikalau orang tua tetap memutuskan untuk offline gitu ya, tetap online, maaf. Jikalau orang tua tidak berkenan untuk online, untuk offline atau tetap memilih untuk online, kami tetap akan menyiapkan itu. Jadi tidak perlu khawatir. Jikalau ayah bunda yang memutuskan enggak deh, saya enggak, satu semester ini anak-anak tidak bersekolah dulu, misal gitu ya, kami tetap akan menyiapkan itu dan tidak perlu khawatir untuk itu. Kami tetap akan menyiapkan kurikulumnya. Kemudian menyediakan alternatif kegiatan untuk tingkatan kesehatan warga dengan salah satunya adalah green therapy. Jadi di sini di JSN, Jaringan Sekolah Nusantara, juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang ternyata itu juga meningkatkan stimulasi kesehatan untuk anak-anak. Salah satunya adalah green therapy, karena ternyata alam bisa memberikan peningkatan imunitas yang baik buat kita semuanya. Mungkin itu ayah bunda yang bisa disampaikan, dan terima kasih sekali ayah bunda yang sudah berpartisipasi di dalam kegiatan halal bihalal ini, terutama kepada Dr. Dia. Dan tentunya juga nanti ke depannya kami tetap akan masih berdiskusi dengan Dr. Dia terkait dengan kita membuat protokol kesehatan. Dari saya mohon maaf jikalau ada yang kurang berkenan, dan sekali lagi terima kasih. Atau mungkin Dr. Dia ada kata penutup sebelum saya kembalikan ke MC? Ya, mungkin kesimpulan ya. Jadi memang upaya untuk membuka ini kan memang perlu disepakati bersama ya, melihat juga situasi dan kondisi ya. Jadi memang di sini kan tujuan kita ya untuk membahas ini adalah sebetulnya bukan kemudian dari pihak sekolah juga atau dari saya kemudian melegalkan, enggak, tapi kita dalam rangka upaya apa yang kira-kira bisa kita ke depan gitu ya, apa yang bisa kita lakukan gitu ya, dengan melihat kondisi-kondisi ke depan tentunya. Kemudian tetap yang namanya ketika pun nanti sudah dilaksanakan sekolah offline ya, protokol kesehatan itu wajib dilaksanakan dan dipatuhi, bukan cuma oleh pihak Samba tapi juga terutama kalau saya makanya ke pihak orang tua ya, siswa dan orang tua. Mungkin itu saja Bu Dewi. Ya, terima kasih sekali Dr. Dia bergabung di tengah-tengah keluarga Samba dan semuanya di sini. Ya, saya kembalikan lagi, dan terima kasih pada tanya ayah bunda semua, jazakumullah khairan katsir kepada semua, dan saya kembalikan lagi kepada Bu Gali sebagai MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Gali.
Atau mungkin Pak Tamam, silakan kalau ada hal yang ingin disampaikan Pak Tamam. Sambil menunggu Bu Galih, kayaknya lagi hilang kontak deh kayaknya Bu Galih. Pertama saya mengucapkan taqabbalallahu minna minkum kepada ayah bunda sekalian. Secara pribadi dan keluarga, mohon maaf atas segala hilaf, mohon maaf lahir dan batin. Di momen-momen Syawal ini tentunya kita semua merasakan hal yang sama begitu ya, di momen Ramadan kemarin, kemudian di Syawal yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya, tentunya sesuatu yang luar biasa yang kita alami pada masa-masa seperti ini. Tentunya kami sekolah sangat mengharap dukungan dari ayah bunda sekalian, terutama dukungan moral dan juga dukungan support, dukungan program-program yang akan kita laksanakan. Tentunya harapan kami semua adalah hal yang terbaik untuk anak-anak kita, untuk kita semuanya. Apapun yang nanti kita coba sampaikan, kita coba sampaikan ke orang tua sebagai kebijakan sekolah, tentunya kita akan melalui segala bentuk diskusi yang tidak pendek atau tidak singkat, tentunya akan panjang. Ada informasi dari Bu Galih karena trouble di Zoom, maka saya mewakili dari MC yang tadi membuka, mengucapkan jazakumullah khair, terima kasih banyak kepada ayah dan bunda sekalian yang sudah hadir melalui Zoom, kemudian juga hadir di Facebook, di online di fanpage Facebook. Semoga Allah catat amal ibadah kita pada hari ini dengan sepenuh dan dibalas dengan sebaik-baiknya balasan, dan tetap jaga kesehatan untuk kita semuanya. Semoga Allah mudahkan ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan keluarga kita, anak-anak kita, dan menjaga lingkungan kita untuk tetap sehat dan siaga dalam menghadapi COVID-19 ini. Kita membaca hamdalah dan istighfar 3 kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Dan kita selesaikan pertemuan kita online ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi jazakumullah khair. Mohon maaf atas segala hilaf kami, keluarga besar, manajemen dan seluruh guru staf sekolah Balikpapan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.